Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 5 ingin mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Rumusan Dasar Negara. Sebelum kita masuk ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Marliana, berperan sebagai editor 1. Saya Dewi Hanin, selaku penulis naskah dan editor 2. Saya Musna Nurlanija, peran saya sebagai narator 1. Saya Rizka Oleh Putri, berperan sebagai narator 2. Saya Nazwa Hanifah, berperan sebagai ketua BPU PKI. Saya Sofia Kori, berperan sebagai Muhammad Hatta. Saya Muhammad Adam Al-Fadli sebagai Muhammad Yamin. Saya Abdul saya sebagai Insinyur Soekarno. Saya Fajar Yansa sebagai Dr. Supomo dan kameramen. Selamat menyaksikan. Saat detik-detik, kedudukan Jepang di Indonesia menjadi terancam secara tidak langsung. Setelah Jepang mengalami banyak kekalahan dari sekutu pada masa Perang Dunia Kedua, kemunduran Jepang tersebut mendorong Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengeluarkan kebijakan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kelak di kemudian hari, kebijakan pemerintah pendudukan Jepang kemudian berlanjut dengan didirikannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga dengan BPUPKI. Sidang BPUPKI digelar sebanyak 2 kali. Sidang pertama digelar pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda pokok membahas tentang dasar negara. Sidang ini dilaksanakan di Gedung Pancasila di Saingin. 1 hari sebelum dilakukannya sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945, diadakannya pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan tokoh penting serta ketua dari BPUPKI. Saudara-saudara sekalian, kini Jepang sudah mengakui kekalahannya oleh sekutu. Saatnya kita mencapai kemerdekaan. Namun, sebelum itu kita harus membentuk dasar negara kita. Supaya negara kita semakin sempurna kemerdekaannya dan dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan. Selain itu, dasar negara juga dapat menjadikan dasar pemersatu seluruh masyarakat. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan? Saya pernah mengusulkan dasar negara itu. Saya pun juga ingin mengusulkan negara itu. Saya pula ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berniat untuk mengusulkannya, tetapi harus dilakukan ini dilakukan secara bergantian. Dimulai dari Tuan Muhammad, lalu Supomo, dilanjutkan Soekarno. Esokan harinya, pada tanggal 29 Mei 1945, dilaksanakannya pertemuan pertama pada sidang pertama BPUPKI. Terima kasih saudara-saudara telah bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan dasar negara yang hendak saya usulkan ialah 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Menurut Muhammad, dalam menyampaikan usul mengenai dasar negara, Indonesia merdeka harus memiliki dasar-dasar yang paling mendasar dengan cara memasukkan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Keesokan harinya, pada tanggal 30 Mei, giliran Supomo yang menyampaikan pendapat. Kali ini, giliran Tuan Supomo menyampaikan pendapatnya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pengusulan pendapat saya. Pendapat saya yaitu 1. Persatuan, 2. Keluarga, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian usulan dari saya. Sekian, terima kasih. Pemikiran Supomo ini bermaknakan harta intelektual Indonesia yang tak ternilai. Pemikirannya tentang pentingnya memiliki hukum nasional yang merdeka dan adil, serta peran hukum
dalam mencapai kemajuan sosial, telah membentuk landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Usulan yang sangat memotivasi, kita tunggu usulan Soekarno besok dan usulan yang akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Keesokan harinya, pada 1 Juni, giliran Soekarno menyampaikan pendapatnya. Usul-usulan dari saya mohon didengar dan pertimbangkan dengan baik. 1. Kebangsaan Indonesia nasionalisme. 2. Perikemanusiaan internalisme. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dan kebudayaan. Rumusan dasar negara dari Insinyur Soekarno berkonsepkan atas fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya. Untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Pada sidang ini, terutama saat membahas tentang dasar negara, sudah terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara para anggota BPUPKI. Para tokoh-tokoh yang berbincang seperti Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, dan tokoh-tokoh lainnya berusaha menyampaikan ide dan pendapat mereka tentang dasar negara dengan alasannya masing-masing. Pada saat itu, sidang berlangsung dengan alot karena perbedaan pendapat antara tokoh pendiri dasar negara. Usulan-usulan mengenai dasar negara sudah disampaikan. Sekarang, bagaimana dengan nama dasar negara kita? Apakah saudara-saudara sudah ada yang memiliki saran? Bagaimana dengan Pancadharma yang berarti 5 dasar arti yang mulia? Tapi Bung, menurut saya nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar negara. Saya senang pada sebelum rukun Islam 5 jumlahnya dari satu tangan. Kita mempunyai 5 panca indera, apalagi yang bilangannya 5. Pandawa pun juga 5 orang-orangnya, Bu. Nah, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 pula bilangannya. Bagaimana kalau namanya bukan Pasca Dharma, melainkan Pancasila? Saya mengambil nama itu dari petunjuk teman kita yang ahli bahasa. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima itu kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Usulan yang bagus Tuan Soekarno. Para hadirin sekalian, 3 hari lagi ini, para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulan terhadap dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh para anggota BPUPKI yang lainnya. Setelah beberapa hari setelah para anggota BPUPKI merundingkan dasar negara, akhirnya jadilah rumusan dasar Pancasila yang menggabungkan pendapat ketiga tokoh tersebut. Saudara-saudara sekalian, berikut saya akan bacakan rumusan dasar Pancasila yang telah kami rundingkan secara musyawarah. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil permusyawarahan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai keputusan kami? Saya, Tuan. Baik, kepada Tuan Hatta dipersilakan. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim. Saya setuju dengan pendapat itu. Menurut Tuan, sebaiknya diganti dengan apa? Iya, benar sekali, diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Baik, terima kasih Tuan Hatta. Dengan ini, berarti semua anggota sudah sepakat dengan dasar negara Indonesia. Akan diresmikan hari ini, tanggal 1 Juni 1945. Dengan nama Pancasila yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada intinya, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia
dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila pun berhasil mencapai kesepakatan dalam isinya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. Sekian persembahan penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kekurangan datangnya dari kelompok kami. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kami undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Langsung masuk. Saya pulang. Gak ada anjing. Sepakat demokrasi. 4. Dua, peri kemanusiaan internasional. 3, mufakat demokrasi. 5. Bukan Bhaskara Dharma, melainkan Pancasila. Saya mengambilkan nama itu. Taruh. 4, kesejahteraan sosial. 5. Tanggung nama kami, Pak. Udah. Sudah. Satu TKW, Pak. Satu tekin, Pak. Iya, satu TKW. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya. Dari kita satu tangannya. 4. Salut. Dari kita 5 tangan. Kekurangan karena kekurangan datangnya dari kami. Kesempurnaannya untuk Allah. Hanya milik Allah. Berperan sebagai Ketua BPU PKI. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kori Amelia. Berperan... Jangan ketawa dong! Saya sebagai narator 1. Saya Rizka Aulia Putri dari perannya apa sih? Anjay, rokok dulu. Nanti pas foto terakhir gua rokok beneran ya. Bener. Jangan hasilnya gitu, coy.